Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Hidaul Haq. Di sini saya ingin menjelaskan kode program saya yang berkaitan dengan algoritma dari kecerdasan buatan, yaitu algoritma learning yang memiliki pendekatan yaitu neural network atau di sini saya menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, jadi di dalam kode program ini adalah kode program untuk mengenali apakah seseorang itu memakai helm ataupun tidak. Jadi di sini saya menggunakan data dari Kaggle, yang mana data dari Kaggle itu terdapat annotation dan image. Annotation ini adalah untuk nanti kita crop, dan juga image-nya ini adalah data-data image-nya yang memiliki image sebesar 765. Oke. Ini untuk annotation-nya itu bertipe XML untuk filenya. Jadi makanya kita menggunakan XML3 elementary untuk memanipulasi XML-nya. TKDM ini untuk statis bar-nya, itu ini. Dan CV2 itu untuk pemrosesan gambar. OS ini untuk direktorinya atau manipulasi direktori. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu terdapat image folder, atau kita mendapatkan inputnya dari yaitu remote detection dan image, yaitu ini mentahnya dari Kaggle-nya belum. Nah, di sini annotation-nya itu kita masukkan menjadi element detection annotation. Jadi bagian pertama itu kode bertujuan untuk mempersiapkan dataset. Kita persiapkan dulu dengan cara melakukan cropping gambar berdasarkan bounding box yang terdapat dalam file XML. Nah, jadi di dalam annotation ini sudah terdapat beberapanya seperti width-nya, height-nya, dan juga kedalamannya. Jadi di sini kita mengcropping gambarnya terlebih dahulu agar sesuai. Jadi contoh di sini belum sesuai ya. Jadi belum di crop yang mana-mananya. Nah, di sini annotation itu bekerja untuk mengcropping gambar-gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini file XML ini berisi anotasi koordinat objek helm atau kepala tanpa helm pada gambar. Nah, dalam kode tersebut folder sumber gambar itu yaitu helmet detection image, dan anotasi itu helmet detection annotation. Nah, ini dua folder output juga disiapkan, yaitu dataset crop, yaitu with helm juga without helm. Jadi dari data image ini nantinya akan dipisahkan lagi, yaitu yang memakai helm ataupun tidak memakai helm. Nah, kemudian fungsi OS yaitu MACdir, itu yang ini, pastikan bahwa folder tujuan dibuat jika belum ada dengan exist sama dengan true, agar tidak error jika folder sudah ada. Jadi jika foldernya belum ada, ini akan membuat directory, jika sudah ada, tidak. Nah, kemudian terdapat fungsi crop and save yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan crop gambar berdasarkan koordinat xmin, ymin, xmax, dan juga ymax-nya yang diambil dari anotasi XML yang tadi. Nah, gambar dibaca dengan OpenCV, yaitu OpenCV2, yaitu CV2 imrate, nih CV2 imrate dengan image path, yaitu path dari gambarnya. Kemudian bagian gambar sesuai dengan bounding box dipotong dengan slicing array image, ymin, ymax, xmin, dan xmax-nya. Nah, gambar hasil crop disimpan ke folder sesuai tergantung pada labelnya, memakai helm ataupun tidak memakai helm. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan iterasi. Nah, jadi di sini terdapat iterasi terhadap seluruh file XML di folder anotasi menggunakan OS listdir. Nah, jadi untuk membaca file untuk setiap objek dalam anotasi, jika nama objek adalah helm atau head, maka koordinat bounding box dibaca dan gambar di crop sesuai koordinat tersebut, lalu disimpan dengan fungsi yang telah dijelaskan. Proses ini memungkinkan kita menyiapkan dataset yang bersih, terpisah dan berkelas dengan helm dan juga tanpa helm.
Nah, jadi untuk outputnya itu bisa dilihat di sini. Kita coba di train. Nah, di sini itu sudah ada yaitu with helm dan juga without helm. Nah, jadi di dalam kode program ini hanya berfungsi sebagai cropping gambar dari gambar-gambar mentah yang ada di Kaggle. Menggunakan anotasi yang ada di Kaggle tersebut juga. Jadi di sini terdapat image mentahnya seperti ini, dan di annotation ini sudah terdapat koordinat untuk kita nge-crop-nya, jadi dimudahkan. Nah, kemudian itu terdapat model, jadi di dalam kode program model ini adalah berfungsi sebagai membuat model yang akan nantinya dijadikan sebagai bahan pemisah klasifikasian. Ini terdapat pelatihan model. Jadi setelah dataset disiapkan, itu yang tadi, bagian selanjutnya adalah membangun dan melatih model klasifikasi gambar menggunakan TensorFlow.keras. Nah, dataset dipisah nih menjadi dua bagian utama, yaitu train dan validation. Nah, tadi train kan sudah dibuat ya. Nah, kemudian ada validation. Jadi validation ini seperti pelatihannya atau validasinya yang data dari train. Jadi data dari train ini kita ambil misal sampel 20% dari data aslinya, kemudian kita taruh di sini. Lanjut, kemudian diletakkan dalam folder yang tadi, yaitu ini helm data train, helm data file validation, kita taruh di sini. Nah, kemudian terdapat tf keras util image datasheet from directory. Ini berfungsi untuk secara otomatis menglabel gambar berdasarkan nama foldernya. Jadi ini kita labelkan menggunakan fungsi ini. Kemudian terdapat rescaling. Jadi di sini terdapat di resize ke ukuran. Nah, di sini image size itu di rescale menjadi 128/128. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan performa baru kita untuk tadi di image segini kita jadikan dari yang tadinya 1 sampai 255, yaitu kan rentang warna itu kan 1 sampai 255. Nah, ini kita jadikan mengubah nilai pixelnya dari rentang segitu menjadi 0 sampai 1. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan fungsi map agar setiap batch melalui proses normalisasi sebelum masuk ke model. Nah, kemudian ini terdapat inti dari CNN. Jadi terdapat convolutional 2D, max pooling, dan ada 3 layer. Yang dimana layer pertama itu terdapat kernel 3x3 dengan activation value. Dan dengan inputnya 128, 3. 3 ini mendasarkan warnanya, yaitu berwarna. 3 itu RGB. Jadi caranya itu model CNN yang dibangun terdiri dari beberapa layer. Itu pertama 3 layer konvensional. Masing-masing diikuti oleh layer max pooling untuk mereduksi dimensi spasial sambil meletakkan fitur pentingnya. Kemudian layer flatten ini itu akan mengubah hasil konvolusi menjadi vektor satu dimensi yang kemudian diproses oleh layer dense. Nah, kemudian layer output memiliki satu neuron dengan aktivasi sigmoid karena ini adalah klasifikasi binir dengan helm atau tanpa helm, yaitu 0 ataupun 1. Nah, jadi activation sigmoid ini diperlukan. Kemudian model akan dilatih selama 10 epoch atau 10 perulangan menggunakan model fit, yaitu ini model fit dengan dataset pelatihi dan validasi. Selama proses ini, metrik akurasi dilacak dan disimpan ke dalam objek history yang kemudian divisualisasikan dengan matplotlib untuk menunjukkan tren meningkatkan selama pelatihan dan validasi. Oke. Nah, kemudian data atau model pelatihan akan dimasukkan ke dalam CHM vektor H5. Nah, jadi di sini. Nah,
untuk model ini tidak bisa ya, karena format H5 harus memakai khusus untuk membukanya. Di sini terdapat model yang sudah dilatih. Nah, kemudian terdapat real time. Jadi real time ini adalah kode programnya untuk menampilkan webcam, atau dia akan membuka kamera yang dia ke komputer saya dan akan mendeteksi apakah seorang memakai helm ataupun tidak secara real time. Nah, untuk penjelasannya itu tempat CV2 itu untuk yang tadi, importer tadi, sama CV2 untuk proses gambar, kemudian ada TensorFlow dan juga NumPy. Nah, kemudian itu terdapat model yang kita masukkan tadi, yaitu CNN Helmet Detector H5 dengan image size 128/128. Oke. Dan juga kemudian kamera diakses menggunakan CV2 Video Capture 0, di mana indeks 0 menuju ke kamera default. Setelah frame yang diambil dari kamera kemudian di-resize ke ukuran yang sama dengan input model 128/128 dan dinormalisasikan ke skala 0 sampai 1. Data gambar tersebut diubah menjadi array 4 dimensi atau menambahkan base size agar sesuai dengan input model. Nah, prediksi ini dilakukan dengan model predik, yang hasilnya adalah probabilitas antara 0 sampai 1. Jika hasil prediksi lebih besar dari atau sama dengan 0,5, maka dianggap sebagai dengan helm. Namun jika tidak, maka digunakan tanpa helm. Label prediksi dan probabilitas ditampilkan di layar menggunakan CV2 put text dan kotak informasi digambar di frame menggunakan CV2 rectangle. Nah, gambar hasil prediksi ditampilkan di jendela OpenCV dan program akan terus berjalan sampai tombol key ditekan. Karena tombol key ini akan mengarahkan break, jadi program berhenti. Nah, mungkin sekian untuk penjelasannya. Bisa kita langsung untuk ke demo. Oke, ini adalah untuk kode program saya. Yaitu kode program akan mendeteksi apakah saya memakai helm ataupun tidak. Jadi di sini tertampang ya, ada triangle dengan teks yaitu tanpa helm. Nah, kemudian di sini ada 0 sampai 0,4, 0,5. Jadi di sini adalah rentangnya yang tadi 0 sampai 1. Jadi di sini kan tadi sudah saya buat, yaitu jika kurang dari 50 itu tanpa helm dan lebih dari 50 itu memakai helm. 0,50 atau 0, di bawah 0,50. Jadi karena di sini adalah 0 di bawah 0,50, jadi diklasifikasikan sebagai tanpa helm. Mungkin sekarang saya pakai helmnya. Nah, di sini model sudah bisa untuk mengklasifikasikannya menjadi pakai helm, dengan helm. Nah, jadi di sini di rentang di bawah di atas 50, 0,50, maka akan diklasifikasikan dengan helm. Nah, di sini kode program sudah berhasil, yaitu di mana saya sudah diklasifikasikan sebagai orang yang memakai helm. Mungkin nah, karena di sini sedikit kode programnya sedikit kurang ini, maka dia tidak mendeteksi secara akurat jika terlalu jauh. Namun jika kita dekatkan, nah, dia bisa mendeteksinya. Oke. Oke, mungkin itulah kode program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.